Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Indriani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Jambi dengan nomor NIM 856639666. Pada kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD PDGK 4107 dengan judul Sifat Cahaya, Percobaan Pemantulan Cahaya. Dosen pembimbing Ibu Dia Ayu Agustiana Putri, MPD. Percobaan pertama adalah pemantulan cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya, saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Agar lebih jelas, di sini saya mengganti senter menggunakan laser. Ketika I atau sudut datang 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan amati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur bayangan menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayang dan cermin. Di sini jaraknya sama 10 cm. Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih di sini, cahayanya menyebar. Lalu, ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Jadi, sifat bayangannya cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya, pemantulan pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil.
Kemudian, saat cermin cekung berada di tengah-tengah bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur, jarak bayangan dengan lilin di sini adalah 12 cm. Lalu untuk jarak lilin dengan cermin saat saya ukur adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan